Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Al-Quwa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya yang harus senantiasa kita ikhtiar dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, yaitu nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa iman. Dan insyaallah Bapak Ibu berkumpulnya kita di tempat ini salah satu ikhtiar kita untuk menjaga iman. Karena kata Rasulullah SAW disebutkan al-iman yazidu yanqus wa yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya keimanan yang ada pada setiap masing-masing kita itu akan terjadi fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Tetapi kata Rasulullah, al-iman yazidun bi-tha'ah. Ketahuilah keimanan itu akan meningkat berbarengan dengan ketaatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin menjaga iman, ingin meningkatkan keimanan, maka sudah barang itu adalah ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, kata Nabi, dan iman itu akan menurun ya, ketika kita berbuat maksiat. Ya. Karenanya kita berharap, berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam keimanan dan amal soleh. Karena keimanan itu tidak ada yang bisa terjamin pada diri kita. Ya. Besok lusa, wallahu a'lam, apakah kondisi kita dalam kondisi beriman kepada Allah, wallahu a'lam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitnah. Segeralah kalian beramal ketika kalian sudah berada di zaman fitnah. Kata Rasulullah, kalquti'ul lail al-muflim. Di zaman fitnah itu Nabi menggambarkan seperti hanya malam yang sangat gelap gulita. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan zaman fitnah itu seperti hanya malam gelap gulita? Karena di zaman itu manusia sulit untuk menentukan yang hak dan batil. Seringkali bercampur, kadang melihat hak itu jadi batil, atau sebaliknya melihat batil sesuatu yang hak. Maka wajar kalau Nabi mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Kata Nabi, ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang hak itu hak, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu batil, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menghindari daripada kebatilan itu. Karena kata Rasulullah, kan kuti'ul lail al-muflim, di zaman itu seringkali manusia tersesat melihat yang hak dan batil. Wala talbisuna al-haqqa bil batil, kata Allah, jangan kalian mencampur adukan sesuatu yang hak dengan kebatilan. Dan berkata Nabi SAW di zaman itu, asbaha minkum rajulan mu'min wa yumshi kafirun. Di zaman fitnah itu, kata Rasulullah, orang di pagi harinya beriman kepada Allah, wa yumshi kafirun, di sore harinya dia sudah kufur, atau sebaliknya wa yumshi mu'minan, ya,
wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia beriman, tetapi di pagi harinya dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW ya, mewanti-wanti kepada kita, Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, agar kita senantiasa menjaga dan merawat keimanan kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah. Kata Rasulullah SAW, ada salah seorang di antara kalian yang hidupnya disibukkan dengan melakukan amalan ahli surga. Saking sibuknya dia melakukan amalan ahli surga, siangnya, gitu, malamnya, pagi harinya. Kalau kita mungkin belum terlalu sibuk dengan amalan surga, masih banyak waktu nyatainya kan. Gitu. Alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan amalan surga. Wallahu a'lam. Bubar dari sini, apakah kita masih bertahan melakukan amalan ahli surga? Betul-betul. Kata Nabi, ini seseorang dan ya'malu bi amali ahli jannah. Orang ini disibukkan hidupnya untuk melakukan amalan ahli surga. Sampai-sampai Nabi mengatakan wa ma kana bainahu wa bainaha illa dhira'an. Sehingga jarak orang ini dengan surga dhira'an. Dekat sekali. Satu hasta. Karena dia disibukkan dengan amalan ahli surga. Kita Bapak Ibu Allah amalnya dengan surga, apa sudah dekat jaraknya? Mungkin buat kita masih jauh jarak kita dengan surga. Sementara Nabi mengatakan illa dhira'an. Orang ini jaraknya dengan surga satu hasta, sangat dekat sekali. Tetapi kata Nabi apa? Di akhir hayatnya, la ya'malu bi amali ahli nar fayadkhulunaha. Tetapi sayangnya di akhir hayatnya orang itu melakukan amalan ahlu neraka fayadkhulunaha, kata Nabi, lalu Allah masukkan orang itu ke dalam neraka. Ini orang yang sibuk dengan amalan ahlu surga. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah kemampuan yang kekuatan untuk merawat, menjaga keimanan kita sampai kapan? Sampai malakul maut nanti menjemput nyawa kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang sampai akhir hayatnya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan kepada mereka tsumma tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat di sisinya. Lalu malaikat mengatakan ala takhaf wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kata malaikat, kami datang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada kalian. Apa? Al jannah, surga allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan. Mudah-mudahan kita bisa bertahan, bisa istiqamah ya dalam kebaikan, dalam amal. Karena kita yakin, kita pahami betul Bapak Ibu ikhwatul iman rahimahullah, bahwa amalan yang seperti inilah ya, yang kita butuhkan sebagai bekal buat kita ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah nanti di surga, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya kita senantiasa beramal saleh. Ya. Semoga Allah istiqomahkan kita ya dengan iman dan amal ini salah satu nikmat karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih, dan mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, kita akan membahas satu tema yang saya kira sangat penting bagi kita. Ya, pakai tanda tanya harusnya. Ya. Sempurna dan keislaman kita. Siapa yang bisa menjawab begitu? Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, penting bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang semua orang saleh, hatta Nabi sekalipun, masih berharap kepada Allah. Padahal kita ketahui yang namanya Nabi, setiap Nabi, setiap Rasul diutus oleh Allah sudah dijamin keislaman mereka, sudah dijamin keimanan mereka, dimaksud mereka. Makanya tidak ada yang melebihi kualitasnya para Nabi. Ya. Maka ketika Nabi SAW memberikan pujian kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang keimanannya, kata Nabi di dalam hadisnya, kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang
lalu kemudian ditimbang dengan keimanannya semua manusia yang ada di bumi selain para nabi. Gitu. Maka sungguh imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih jauh lebih besar dibandingkan keimanan kita kalau dikumpulkan. Ya. Oleh karenanya Allah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, khairun nasi fi hadhil ummah, manusia yang terbaik pada masa itu kata Nabi, ya, Rasulullah, kemudian Abu Bakar Siddiq, ya, dan Umar bin Khattab. Tetapi kata Nabi kalau dikumpulkan keimanan manusia selain para nabi, ya, artinya apa? Nabi ini menduduki kualitas yang paling tinggi para nabi itu, ya. Jadi nabi itu memang dipilihnya oleh Allah, Bapak Ibu, bukan yang menentukan manusia, gitu kan? Ya. Jadi kalau ada yang mengaku nabi palsu, kita jangan percaya. Karena khatamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutupnya para nabi itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita seringkali mendapatkan berita ada orang-orang yang ngaku Nabi sallallahu dapat ilham, dia dapat wahyu dari Allah, dapat malaikat, lalu kemudian setelah itu dia memproklamirkan, mendeklarasikan dirinya bahwa ini nabi. Maka jangan percaya, karena nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para nabi ketika Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, mereka pun mengkhawatirkan kondisi keislaman gitu. Dan salah satu yang dipesankan oleh setiap para nabi, para rasul adalah menjaga keislamannya. Berarti apa? Sesuatu yang sangat penting. Karena termasuk yang salah satu yang akan menjadi pertanyaan buat kita nanti di alam kubur tentang keislaman kita. Harta kita akan ditanya di alam kubur dunia. Tapi nanti ditanya, gitu kan? Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, siapa Tuhan? Siapa nabimu, apa agamamu? Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ikhwatul iman rahimahumullah, bagaimana nasihat yang disampaikan oleh para nabi kepada anak-anaknya supaya menjaga keislaman. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran misalnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum-ud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatkan ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan, begitu juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak dan keturunannya, inna Allah astafa lakum-ud-din, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Itu harapan para nabi. Banyak ayat yang semodel ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, jadikan kami ini seorang yang muslim, yang berserah diri kepadamu, dan jadikan anak keturunanmu juga sama, termasuk umat yang senantiasa berserah diri menjadi umat yang muslim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihissalam sedang dalam keadaan sakaratul mautnya? Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam di saat Nabi Yakub sedang dalam keadaan sakaratul maut? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Nabi Yakub alaihissalam sedang kondisi sakaratul mautnya, yang disampaikan kepada anak dan keturunannya yang akan menyaksikan sakaratul maut ayahnya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggal aku, setelah aku wafat? Maka keturunannya menjawab, anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah. Maka anak dan keturunannya berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam, wahai ayahku, aku akan beribadah sebagaimana Nabi Ibrahim beribadah kepada Tuhan yang disembah sebagaimana oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Ishaq alaihissalam, ya, dan hanya menyembah kepada Allah yang satu. Wa nahnu lahu
muslimun, dan jadikan kami termasuk muslim. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kalimat muslim di dalam Al-Qur'an, karena insya Allah ya, kita tidak hanya cukup KTP kita Islam ya, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang muslim ya. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah hadirkan, Allah takdirkan kita menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beragama Islam. Karena Nabi mengatakan al-Islam ya'ni wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kalau ada sebagian orang yang masih meragukan ketinggian Islam, lalu kemudian masih mengakomodir agama-agama yang lain, junjunan-junjunan yang lain, alhamdulillah, kita harus yakin bahwa al-Islam ya'ni wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Hatta Fir'aun sekalipun, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, Fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, apa harapannya Fir'aun? Ya, Allah abadikan perkataannya Fir'aun di dalam Al-Quran. Qala amantu la ilaha illa alladhi banu Israil wa ana minal musyrikin. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Fir'aun sudah tidak berdaya, tidak punya kuasa. Kalau sudah berjaya, sudah punya kekuasaan, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Tetapi ketika Fir'aun sudah Allah tenggelamkan di Laut Merah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang diungkapkan oleh Fir'aun? Qala amantu la ilaha illa alladhi banu Israil wa ana minal muslimin. Maka Fir'aun mengatakan, sesungguhnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Tuhannya Bani Israil, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim, berserah diri. Maka kalau kemudian kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan keislaman, dengan kemusliman kita, maka ayat ini dikaitkan dengan ketauhidan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hati. Ya, makanya kata para ulama, kesempurnaan keislaman kita salah satunya ditandai dengan at-tauhid. Ya, ketauhidan. Bagaimana dalam kehidupan kita tumbuh dalam hadir di dalam diri kita itu sifat al-mahabbatu wa tatbiq at-tauhid. Ya, itu satu hal yang penting bagi kita. Bagaimana tumbuh di dalam diri kita itu kecintaan dan kemampuan semangat untuk mengamalkan ketauhidan. Itu tanda sempurna keislaman kita. Percuma Bapak Ibu kalau di dalam KTP kita Islam, lalu kemudian kita melaksanakan berbagai macam rukun Islam, itu kan, haji, ya, syahadat, sholat dilaksanakan, zakat, sahur juga dilaksanakan, tetapi kita tidak buat tatbiq tauhid, percuma keislaman kita. Bukan enggak sempurna keislaman kita. Ya. Maka ketika berbicara tentang Islam, sangat erat kaitannya dengan masalah at-tauhid wa tatbiq tauhid. Ketika sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kalimatul Islam, ya Rasulullah, ya, sahabat bertanya, apa kalimat yang paling agung yang tidak ada, ya, kalimat yang lebih baik daripada yang engkau sampaikan? Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, berikan kepadaku satu ungkapan yang sangat agung di dalam Islam, yang kalau engkau itu berikan kepadaku, maka aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu, ya Rasulullah. Kalimat Islam yang ditanya oleh sahabat, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat. Apa jawabannya? Qul amantu billah tsumma istaqim. Hendaklah kamu beriman kepada Allah, lalu kamu istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita seringkali hadirin ikhwatul iman rahimahumullah, boleh jadi sebagian kaum muslimin, ya,
Ya, dia memperlihatkan amalia-amalia keislamannya, dia nampak pada dirinya amalia-amalia keislaman, tetapi ketika mereka tidak mahabbah, tidak wa tatbiqut tauhid, maka hati-hati, boleh jadi keislaman kita belum sempurna. Ya. Kalau orang sudah mahabbah wa tatbiqut tauhid, maka yang ada pada dirinya apa? Al-barra minasyirki wa ahlihi. Dia akan meninggalkan berbagai macam kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan itu terbenci, dia tinggalkan. Itu. Ya, karena boleh jadi di zaman seperti ini pelaku kesyirikan bukan ditinggalkan, tetapi didarung. Itu dia di sana. Ya. Al-barra minasyirki wa ahlihi. Ya. Orang yang mahabbah, kita kalau ahli yang suka datang ke pengajian harus paham ini Bang. Ya. Al-mahabbah wa tatbiqut tauhid. Ini zaman fitnah. Tadi hak dan batil. Orang melihat kebatilan sesuatu yang hak, bahkan didukung kebatilan itu secara masif. Padahal disebutkan salah satu sebab tanda datangnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, kepada kita semua, salah satu sebab tanda datangnya ridho Allah itu adalah ketika tauhid kita terus. Jadi Bapak Ibu, ridho Allah itu salah satu tandanya bukan kemudian kita dimudahkan segala urusan besar. Alhamdulillah saya urusan tidak mudah semua gitu kan. Setiap urusan itu digampangkan. Kayaknya Allah itu ridho ya sama saya. Jangan tentu Pak. Bukan itu urusan yang Allah. Ya Ustaz, alhamdulillah ya saya dikasih jabatan, dimudahkan dikasih jabatan, dimudahkan dikasih dilapangkan rezeki, sehingga Allah ridho kepada jangan tentu Bapak Ibu sekalian. Karena keridhaan Allah tidak hanya berkaitan dengan masalah dunia. Ya. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan masalah tauhid. Karena ridho Allah itu sesuatu yang agung Bang. Ya. Bahkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar ketimbang surga sekalipun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa a'adda Allahu al-mu'minina wal mu'minat." Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan? Al-jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Kata Allah, Allah akan sediakan bagi mereka surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Wal masakina thayyibatan fi jannati 'adn, dan Allah akan sediakan tempat yang terbaik di surga Aden bagi mereka yang senantiasa beriman, laki-laki ataupun perempuan. Bayangkan, sedang berada di surga kata Allah. Tetapi kata Allah setelah ayat itu Allah mengatakan wa ridwanun minallahi akbar. Ketahuilah sesungguhnya keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga yang kalian dapatkan. Dzalika huwal fawzul azim. Siapa orang yang hidupnya senantiasa dibersamai dengan ridha-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, itulah sejatinya kemenangan bagi orang-orang yang beriman, keberuntungan sejatinya bagi orang-orang yang beriman ketika kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, kata Allah, dan sebagian di antara manusia ada yang hidupnya itu berlomba-lomba, berusaha dengan keras. Apa yang mereka usahakan? Mardatillah. Wabtaghi mardatillah, mereka mengusahakan agar mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Gitu. Jadi kalau mencari ridhonya manusia itu kecil Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan siapa orang yang dalam aktivitas kehidupannya hanya mencari ridha manusia, maka sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mendapatkan ridha dari manusia. Tetapi siapa yang hidupnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Jadi ridhonya Allah itu satu yang sangat agung, bahkan lebih besar daripada surga. Dan ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan diperkuat dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dalam hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada penghuni surga. Ini penghuni surga, ya.
Allah langsung bertanya kepada penghuni surga. Masya Allah. Ya. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh Allah kepada penghuni surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal jannah, hal raditum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian ridho berada di dalam surga? Kira-kira kalau kita yang ditanya, Bapak Ibu kita sudah di surga nih, ya, Masya Allah, ya, kita merasakan satu kenikmatan yang tidak pernah dan sebelumnya kita rasakan. Ya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan surga itu, "La ya'ain ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatal qalbi al-bashar." Kenikmatan yang tidak pernah bisa kita bayangkan dengan mata, dengan pendengaran, atau terlintas di dalam hati sekalipun. Nggak pernah kita bisa bayangkan. Nggak perlu ikhtiar. Kita ingin menikmati sesuatu di surga, nggak perlu ikhtiar sebagaimana kita ingin merasakan sesuatu kelezatan, kenikmatan di dunia. Kalau kita ingin menikmati sesuatu di dunia, mesti ikhtiar. Ingin apa? Ke tempat yang indah, taman-taman indah, karena perlu ikhtiar dulu. Ya, kita cari tempat, bahkan boleh jadi berjam-jam kita pergi untuk sampai ke tempat yang seperti itu, destinasi yang kita tuju. Kita ingin makan makanan enak, lezat, kudu ikhtiar dulu, kudu ke pasar dulu, ya, belanja dulu, belanja apa yang kita butuhkan, belum dimasak segala macam. Semuanya kenikmatan yang ada di dunia membutuhkan ikhtiar, tetapi kenikmatan yang ada di surga kata Nabi SAW tidak ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu cuma ada di dunia. Kalau di surga bukan lagi tempat untuk berikhtiar. Kalau orang sudah membayangkan ingin makanan lezat, Allah sudah hadirkan di hadapan makanan lezat itu, Masya Allah. Makanya disebutkan oleh Nabi, "Mala ra'ainun ra'at." Nggak pernah terbayangkan kenikmatan yang ada di surga oleh panca indera kita. Kenapa? Karena sebelumnya belum pernah dirasakan itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba bayangkan, orang sudah berada di surga, sudah menikmati fasilitas surga, Allah bertanya, "Ya ahlal jannah, hal raditum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian ridho berada di dalam surga? Kalau seandainya pertanyaan itu disampaikan kepada kita, Bapak Ibu, ridho tak ada di surga? Pasti ridho ya. Begitu juga penghuni surga. Mereka menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lana la narda ya Rabb?" Bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Allah? Sementara kami merasakan nikmat yang begitu luar biasa yang tidak pernah Engkau berikan sebelumnya, dan Engkau berikan hanya kepada hamba-hambanya yang dipilih. Lalu lihat kalimat setelah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni utikum afdalu min dzalika syai'." Sesungguhnya aku akan memberikan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik ketimbang surga yang kau nikmati. Hadisnya sahih. Inni utikum afdal min dzalika syai', kata Allah. Sesungguhnya aku akan memberikan yang lebih baik ketimbang surga ini. Wah, kita kalau sudah mendapatkan surga itu alhamdulillah, ya. Karena kita belum tahu persis, kapan kita juga belum tahu. Ya. Apakah kita masuk surga? Tapi ini yang kita harapkan. Kalau sudah masuk surga saja sudah alhamdulillah. Ya. Tetapi kata Allah ada sesuatu yang lebih baik ketimbang surga ini. Maka kemudian penghuni surga saja terheran-heran, udah menikmati surga ini, udah alhamdulillah kenikmatan yang luar biasa. Maka penghuni surga balik bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ayyu afdal min dzalika syai'?" Ya Allah, apa sih yang lebih baik ketimbang surga ini? Maka Allah mengatakan, "Wa uhillu 'alaikum ridwani." Yang lebih baik ketimbang surga ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan kepada kalian itu adalah keridhaan yang datang dariku. Masya Allah. Wah, luar biasa sekali. Ya, betapa besarnya ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhwatul iman rahimakumullah, siapa orang yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu? Ya, mereka yang senantiasa mahabbah wa tatbiq tauhid. Mereka yang senantiasa mencintai dan mengamalkan tauhid. Ya. Maka Allah ridho kepada mereka. Ya. Makanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, ada orang ini ya, banyak dosa sekalipun, ya, seberat apapun dosa orang itu, gitu, ya, sebanyak apapun dosa orang itu, tapi kalau mereka masih ada tauhid, ya, dia meninggalkan kesyirikan di dalam hatinya, ya,
tidak menutup kemungkinan peluang rahmatnya Allah masih terbuka bagi mereka. Allah sebutkan di dalam ayatnya, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya sebanyak apapun kecuali syirik. Coba syirik. Dan saya Bapak Ibu sekalian, ada orang ahli ibadah gitu kan, ya. Mungkin tahajud yang sunnah juga, tapi masih ada kesyirikan. Bahkan senang kepada ahli syirik. Masya Allah, terpantas orang malah gitu ya. Mendukung kesyirikan, mendukung ahli syirik gitu kan. Malah mulai jadi kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalaka. Siapa orang yang masih ada di dalam dirinya kesyirikan, tauhidnya ditinggalkan, la yahbatanna 'amalaka, kata Allah, maka amal-amal ibadahnya akan terhapus. Salatnya, hajinya, bahkan sedekahnya. Jangan kan begitu. Kita belajar dari pamannya Nabi SAW, Abu Thalib. Siapa yang bisa melampaui perjuangan pengorbanan Abu Thalib untuk Rasulullah SAW? Kalau kita sandingkan dengan kita nggak ada apa-apa. Bagaimana Abu Thalib membela Rasulullah dengan hartanya, membela Nabi SAW dengan apa? Dengan nyawanya Abu Thalib. Tetapi lihat di akhir hayatnya Abu Thalib, ketika Abu Thalib sedang dalam keadaan sakaratul maut, lalu kemudian Nabi hanya ingin mentalkinkan supaya Abu Thalib mengucapkan kalimat tauhid. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Thalib, pamannya di sampingnya? Ketika pamannya sedang dalam keadaan sakaratul maut, Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Pamannya mengucapkan apa? Padahal sudah sebegitu besar pembelaannya buat Rasulullah. Masya Allah. Ini kita coba, sudah seberapa sungguh kita membelanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Pamannya Abu Thalib. Nggak ada begini. Wah, udah membela Nabi gitu kan. Udah berkorban untuk Nabi. Abu Thalib berada di puncak surga yang paling tinggi. Ternyata nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena masalah ketauhidan. Sampai kemudian Nabi merasa sedih karena sampai kemudian Abu Thalib dalam keadaan wafat pun Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid, bahkan turun ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah iman tauhid hatta kepada keluargamu yang kalian cintai, tetapi masalah ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang penting Bapak Ibu sekalian kita, karena tadi saya ingin menyampaikan di zaman fitnah itu kadang banyak orang yang tertipu dengan hal seperti itu, kebatilan, kesyirikan, gitu, dibela, didukung. Masya Allah. Khawatir kita tidak mendatangkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya Allah itu begitu mahabbah wa tatbiq tauhid. Ya, ketika kita mampu mengamalkan ketauhidan. Ya, kalau rumah kita ingin mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan rahmat Allah, maka hilangkan ya semua yang seperti itu. Maka sebutkan itu dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lihat kalimatnya. Ketika Allah menyebutkan radiyatan mardiyah, maka apa yang diawalinya kalimat oleh Allah? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya apa? Ikhwatul iman rahimahumullah, siapa yang orang di dalam hidupnya senantiasa menyadarkan kepada Allah, dikasih nikmat, dia kembali kepada Allah, dikasih ujian, musibah sekalipun, dia kembali kepada Allah. Ketika dia punya hajat, menyadarkan, meminta sepenuhnya kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka Allah akan ridha kepada mereka. Bapak Ibu yang memuliakan, ya. Ini kadang ada ya orang yang menyadarkan kepada selain Allah, ya, meminta kepada selain Allah, ya, ada sebagian, ya. Bahkan saya khawatir yang seperti ini nanti punya power, ya, karena punya lembaga, punya kekuatan. Masya Allah. Ya,
akan menurunkan keberkahannya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan rahmat yang datangnya dari langit dan dari bumi. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah jaga. Ya, karena itu salah satu tanda kesempurnaan keislaman kita. Yang pertama mahabbah wa taqdir tauhid. Ya, ketika kita mencintai dan mengamalkan ketauhidan. Ya, sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun amal soleh kita, kalau bab ini tidak terperhatikan, maka Allah tidak akan pernah mendatangkan ridhonya kepada kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu ya, apa tanda kesempurnaan keislaman kita? Ya ini mah pertanyaan buat kita, Bapak Ibu ya. Ya khawatir ya, jangan-jangan kita ini Islamnya belum sempurna. Ini bab yang pertama, masalah tauhid. Yang kedua, Bapak Ibu, disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Al-Muslim, seseorang dikatakan muslim, orang yang sempurna Islamnya, siapa mereka? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seseorang dikatakan sempurna keislamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala muslim yang lainnya terjaga. Dari siapa? Min lisanihi wa yadihi, terjaga dari lisannya dan tangannya. Hati-hati ya. Tadi bab tauhid, yang kedua bab akhlak. Ya, maka disebutkan ya, kesempurnaan seorang muslim itu salah satunya adalah di akhlaknya. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah, kalau saudara muslim yang lainnya sering tersakiti oleh lisan kita, oleh tangan kita, maka dipertanyakan keislaman kita. Ya kan? Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Ya Rasulullah, apa yang terbaik dalam Islam ini? Ayyul islami khairun? Ya. Ini makanya ada afdal, ada khair ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, karena hadis ini termuat di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar menukil para ulama dan berkomentar di dalam kitab Fathul Bari, kadang dalam hadis itu diungkapkan dengan dua kalimat. Yang pertama kalimat afdal, yang kedua kalimat khair ya. Kalau kalimat afdal itu hubungannya dengan Allah, ibadah, itu afdal ya. Tetapi kalau diungkapkan dengan kata khair, itu hubungannya dengan manusia. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada misalnya hadis ayul afdal a'mal, pakai afdal ya. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, yang paling utama? Maka salah satunya misalnya as-shalatu ala waqtiha. Salat apa? Waktu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika ada kalimat afdal ya, umumnya afdal itu dikaitkan dengan ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdal gitu. Tetapi kalau dengan kata khair, kalau diungkapkan dengan kata khair, maka amalan itu hubungannya dengan manusia. Itu kesempurnaan Islam itu. Yang pertama dengan Allah masih afdal, yang kedua dengan manusia harus khair. Maka ada hadis Rasulullah yang sering kita dengar ya, khairun nasi. Khair, pakai khair, enggak disebut afdhalun nas, enggak disebut manusia paling utama, tetapi disebutnya khairun nas. Keutamaannya disebut dengan khair. Siapa manusia yang paling utama? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kesempurnaan keislaman itu ya, harus mampu mengukur seberapa banyak kemanfaatan kita buat orang lain. Maka ketika sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Ya Rasulullah, apa yang paling utama dalam Islam? Tetapi disebutkan dengan kata khairun. Maka kira-kira jawabannya hubungannya dengan Allah atau dengan manusia? Dengan manusia. Karena disebut kata khair. Dalam hadisnya ada dua, gitu ya. Kata Nabi SAW, yang pertama wa tut'imut ta'am, yang kedua wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kata Rasulullah ya. Yang terbaik di dalam ajaran Islam itu ketika kalian
bisa memberikan makan. Masya Allah. Hubungannya memberi makan kepada siapa, Pak? Wa taqra'us salam, memberikan salam keselamatan kepada siapa? Kepada manusia. Ada man arafa, kepada orang yang dikenal oleh kalian, wa man lam ta'rif, bahkan kepada orang yang tidak kalian kenal. Ya. Maka hal yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang mesti kita perhatikan bahwa ternyata kesempurnaan Islam ini kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan akhlak itu. Ya. Maka disebutkan dalam hal ini, wa tut'imut ta'am, ketika kalian memberikan makan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan keluarga. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti ketika mengomentari ayat ini, Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam At-Tabari mengatakan ayat ini berkaitan dengan akhlak yang ada pada pribadinya Nabi dan keluarganya Rasulullah. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat dalam kitab tarikh tentang Nabi SAW, ternyata potret yang disebutkan tentang Nabi, tentang keluarganya Nabi, bukan masalah kualitas ibadah saja kepada Allah, tetapi bagaimana perjalanan Nabi yang begitu menjadi ibrah, pelajaran yang terbaik buat kita karena kecintaan Nabi kepada saudaranya, kepada orang lain. Masuk dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka senantiasa melaksanakan nazar disebabkan karena takut dengan siksaan Allah, yang Allah akan menyiksa dengan azab yang sangat berat. Yufuna bin nadri, siapa orang yang melaksanakan nazar di sini? Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang melaksanakan nazar ini adalah putra dan putrinya Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu saat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi itu mendengar kabar bahwa cucunya Hasan Husain sedang sakit. Ya, sebagaimana kita, bukan hanya orang tua yang was-was, yang kakeknya juga, ya, kakek neneknya juga, kalau ada cucunya sedang sakit, ya, ke bawah ruas gitu ta. Maka ketika Nabi mendengar Hasan Husain sedang dalam keadaan sakit, maka kemudian Nabi datang ke rumahnya Fatimah. Ketemulah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bernazarlah engkau. Semoga dengan nazar itu Allah mempercepat kesembuhan buat anak-anakmu Hasan dan Husain. Itu, ya, nazar, ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian bernazar, ya. Ya, setelah itu. Maka ini salah satu syariat buat kita juga kalau kita mendapatkan musibah apapun gitu kan, ya. Maka bisa jadi salah satu sebabnya Allah memberikan kesembuhan, Allah menghilangkan kesulitan, mengangkat kesulitan, itu salah satu sebabnya nazar. Bapak Ibu. Maka setelah itu Ali bin Abi Thalib pun melaksanakan wasiat Nabi SAW, bernazar. Ya Allah, kalau anakku Hasan, Husain sembuh, maka aku akan bernazar. Maka ada ayatnya, wa yufuna bin nadri, dan mereka yang melaksanakan nazar. Apa nazarnya Bapak Ibu sekalian? Nazarnya itu saum 3 hari berturut-turut. Ya, jadi kalau nazar itu mesti kaitannya dengan ibadah, Pak. Itu nazar itu. Dan tidak boleh bernazar di luar batas kemampuan. Kenapa? Karena kalau kita bernazar di luar batas kemampuan, kita tidak bisa melaksanakannya. Setelah hajat sudah ditunaikan, ya, lalu kita tidak bisa melaksanakan, jadi dosa, Mbak. Ya, ya Allah, kalau saya sembuh, ya Allah, saya ingin nanti akan motong sapi 10 ekor, hiji misalnya gitu dah. Nah, maka bernazarlah dengan sesuai ke batas kemampuan kita, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nazarnya saum 3 hari berturut-turut. Ya, betul. Lalu kemudian setelah Allah takdirkan sembuh Hasan Husain, maka Ali bin Abi Thalib dan Fatimah melaksanakan saum nazar. Maka di ayat yang ke-8-nya lihat kalimatnya, setelah ayat yang ke-7 wa yufuna bin nadri, maka di ayat yang ke-8 wa yut'imuna ta'amu ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Lalu kemudian mereka memberikan makan kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang sedang tertawan, orang yang dalam keadaan tertawan. Itu kata Allah. Siapa mereka? Sama dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Jadi ketika Fatimah dan Ali bin Abi Thalib melaksanakan saum nazar,
Dia menyiapkan gandum Bapak Ibu untuk 3 hari. Masya Allah, bagaimana sederhananya keluarganya Rasulullah SAW. Dia menyiapkan gandum untuk buka 3 hari daripada saum nazarnya. Ketika hari yang pertama dia saum, sore harinya sudah menyiapkan gandum, diolahnya untuk menjadi santapan untuk makanan berbuka. Maka kemudian datang tiba-tiba orang miskin. Orang miskin itu datang, lalu kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal baitin nabi, keselamatan bagi engkau wahai keluarga Nabi. Ya, kami ini miskin, kami tidak punya makanan, maka berikanlah kepada kami makanan. Itu gandum yang tadinya buat berbuka diberikan oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib kepada orang miskin, sehingga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah saat itu berbukanya hanya cukup dengan air putih. Masya Allah. Ya. Sampai hari yang kedua. Ketika hari yang kedua dia sedang saum, di sore harinya sudah menyiapkan makanan untuk berbuka, gandum yang sudah diolahnya, tiba-tiba datang orang yang kedua, anak yatim. Itu ayatnya tuh, ya. Wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskin wa yatim. Datang anak yatim, assalamualaikum ya ahlal baitin nabi, keselamatan bagi engkau wahai keluarga Nabi, kami ini yatim, kami tidak punya makanan, tolong berikan kepada kami makanan. Maka saat itu gandum yang digunakan untuk berbuka diberikan kepada anak yatim. Sampai di hari yang ketiga, ya, menyiapkan gandum di sore harinya, tahu-taunya datang wa asiron, orang yang tertawan dan mengucapkan yang sama, assalamualaikum ya ahlal baitin nabi, keselamatan bagi engkau wahai keluarga Nabi, kami tidak punya makanan. Tidak punya makanan. Maka berikanlah kepada kami makanan. Akhirnya apa? Diberikan gandum itu kepada wasiron. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Fatimah, Ali bin Abi Thalib saum nazarnya berbuka di hari yang pertama, hari yang kedua dan hari yang ketiga dia berbuka dengan air putih. Saking nggak punya makanan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena saat itu orang memahami, tidakkah orang itu datang kepada Nabi, datang kepada keluarga Nabi untuk menyampaikan hajatnya, meminta bantuan, maka saat itu Nabi dan keluarganya pasti tidak akan pernah menolak apa yang dia punya pada dia kasih. Sampai sebegitu juga sekalian. Makanya ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu itu pertama Quran surat Al-Alaq di Gua Hiro kan, Nabi juga ketakutan. Ketika Nabi takut, kemudian Nabi menghampiri pulang kepada Sayyidat Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan menyampaikan apa yang dialami oleh Nabi SAW. Apa jawaban Khadijah? Ya Rasulullah, fa wallahi alladhi biyadihi binafsi, demi Allah yang menguasai diriku, apa yang engkau alami bukan keburukan. Enggak akan mungkin keburukan. Kenapa? Karena kata Khadijah, ya, engkau sebelum jadi Nabi, Khadijah mengatakan enggak akan mungkin apa yang engkau alami itu keburukan. Kenapa? Karena kata Khadijah, semasa hidup engkau wahai suamiku, wa tahmilul kalla wa taqsibul madhum wa tut'imut ta'am, karena semasa hidupmu engkau senantiasa membantu orang-orang lemah, menanggung orang-orang yang sedang dalam kesulitan, wa tut'imut ta'am, dan engkau senantiasa memberikan makan. Coba ya, Nabi SAW. Maka wajar, tidakkah orang datang kepada Nabi, kepada keluarga Nabi meminta bantuan, apapun bantuan pasti diberikan oleh Nabi dan keluarganya, termasuk oleh Fatimah. Kenapa begitu? Memberikan makan, ya, kepedulian kepada sesama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidakkah kami memberikan makan, ya, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sedikit pun balasan. Tidak mengharapkan sedikit pun balasan. Ucapan terima kasih pun enggak diharapkan, tetapi kami memberikan makan. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, kami memberi makan karena kami takut dengan siksaan api neraka. Masya Allah, itu hubungannya tuh Bapak Ibu sekalian. Maka dari sekian banyak dalil yang kita sampaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, jadi keislaman, kesempurnaan keislaman kita juga sangat dipengaruhi dengan kesadaran kita terhadap orang lain, ya. Jangan sampai kita sudah merasa cukup dengan ibadah kita, ya, karena belum tentu Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah ibadah gitu, kemudian kita sudah akidahnya juga sudah lurus, ya, tidak meninggalkan berbagai macam kesyirikan dan kemusyrikan, tapi, ya, dengan orang lain kita seringkali menyakiti, ya, lisan kita tidak terjaga. Tuh bayangkan. Maka kata Nabi, lihat, ya,
Tadi disebutkan al-muslim, seorang muslim itu ketika saudara muslim yang lainnya terselamatkan dari lisan kita, dari tangan kita. Bapak Ibu, makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kondisi seorang wanita ahli surga, Pak, ya, ahli ibadah, ahli sedekah, pokoknya ahli ibadah. Ya Rasulullah, ini wanita ahli ibadah, aina fiha, kira-kira tempatnya di mana ya Rasulullah? Tapi jawab Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita itu, wa yadkhulunan nar, ya, tapi wanita itu masuk ke dalam neraka. Umar bin Khattab kaget, kaifa ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Dia ahli ibadah, ahli salat, ahli saum, ahli zikir, tetapi lisannya tidak pernah terjaga, sehingga banyak orang yang tersakiti gara-gara lisannya. Masya Allah, hati-hati ya. Nah, fenomena sekarang kan terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, dosa lisan itu bisa jadi kena bukan kepada orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, ya, orang yang orang yang ngerti agama pun bisa terjangkit penyakit ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Kemarin kita dapat pelajaran bagaimana gaduhnya, bukan se-Indonesia itu ya, hanya gara-gara ucapan, ya, lisan. Tidak bisa menjaga lisan, Masya Allah, gitu kan, ya. Sampai Allah hinakan tuh, ya. Sampai Allah hinakan ketika kita tidak mampu menjaga lisan, menyakiti perasaan hati orang lain, gitu, ya. Hati-hati dosa begitu, dosa orang-orang zalim seperti itu. Karena kata Nabi SAW, ada hukuman yang tidak akan pernah Allah tunda, lalu Allah segerakan datangnya di dunia. Jadi ada dosa, Pak, orang berdosa tapi hukumannya itu ditunda, nanti di akhirat Allah kasih itu. Tapi ada dosa yang hukumannya itu kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah tunda, tapi Allah berikan di dunia, ya. Hukuman kepada siapa? Kepada orang-orang zalim. Kita belajar Bapak Ibu sekalian kemarin, ya. Masya Allah, ya. Mungkin dulu orang banyak menghormati, banyak memuliakan karena tidak terjaga lisannya, ya, sehingga menyakiti perasaan orang lain, dihinakan oleh Allah dengan sekejap. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah ingin memuliakan seorang, gampang bagi Allah. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang, gampang juga bagi Allah, gitu kan. Nah, maka hati-hati. Aksiru khataya ibni Adam fi lisanihi, kebanyakan dosa anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Karena ini juga bagian daripada kesempurnaan seorang muslim. Tidak hanya cukup dia ahli ibadah, tidak hanya cukup dia ahli salat, ahli zikir, ahli saum, tetapi kemudian mereka seringkali menyakiti hati orang lain, tidak mampu menjaga saudaranya dari lisannya, dari tangannya, tetapi mereka senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka ini pentingnya afdal dan khair. Mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah kita menjadi orang yang afdal dalam Islam, juga menjadi orang yang khair fil Islam. Afdal fil Islam, khair fil Islam, insyaallah. Bapak Ibu, itu barangkali yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir 1 jam, ya. Cukup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita. Nah, pertanyaannya balik kepada kita, sempurnakah keislaman kita dalam 2 hal ini? Mudah-mudahan, ya, kita senantiasa menjaga 2 hal ini pada diri kita agar keislaman kita disempurnakan, atau sempurna keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.